Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saleh. Saya dari kelas manajemen semester 2. Di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang manajemen perbankan syariah, yang lebih tepatnya tentang konsep pembiayaan dalam perbankan syariah. Yang pertama ada pengertian pembiayaan. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Untuk itu, sebelum masuk ke dalam masalah pengertian pembiayaan, perlu diketahui apa itu bisnis. Sebelum pembiayaan itu kita harus mengetahui dulu apa arti bisnis, karena pembiayaan dengan bisnis itu saling berkaitan. Bisnis adalah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan atau pengelolaan barang produksi. Pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Yang kedua ada falsafah pembiayaan. Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam falsafah pembiayaan tuh bank syariah tidak mengeluarkan hukum riba, lebih mengutamakan nilai kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Terus juga pembiayaan bank syariah harus memenuhi dua aspek yang sangat penting, yaitu aspek syar'i dan aspek ekonomi. Yang ketiga ada prinsip-prinsip pembiayaan. Yang pertama ada prinsip-prinsip pembiayaan, prinsip bagi hasil, prinsip jual beli, dan prinsip sewa menyewa. Lalu yang keempat ada jenis-jenis pembiayaan. Pembiayaan menurut tujuan dalam bank syariah dibagi menjadi: yang pertama, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan menurut jangka waktu, terus pembiayaan dan yang lainnya. Yang kelima ada analisis kelayakan pembiayaan. Secara umum, analisis kelayakan pembiayaan tersebut terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama ada pendekatan analisis pembiayaan. Ada beberapa pendekatan analisis pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola bank syariah. Yang pertama ada pendekatan jaminan. Artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas dimiliki oleh peminjam. Yang kedua ada pendekatan karakter. Artinya bank mencari secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter nasabah. Yang ketiga ada pendekatan kemampuan pelunasan. Artinya bank menganalisis kemampuan nasabah untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil. Dan yang kedua ada penerapan prinsip analisis pembiayaan yang lebih dikenal dengan 5C, yaitu karakter nasabah pengambil pinjaman, capacity, yaitu kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha mengembalikan pinjaman yang diambil, kapital, besarnya modal yang diperlukan peminjam, kolateral, jaminan yang telah dimiliki kepada bank, condition, yaitu analisis pembiayaan, aspek penting dalam analisis pembiayaan yang ada. Condition yaitu keadaan usaha atau nasabah proyek atau tidak. Terus yang terakhir ada pengawasan dan penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah disebabkan oleh faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah
adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Timbul kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dan kebijakan dalam pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan pemodalannya tidak cukup. Jadi pada kesimpulan hari ini, bahwa prinsip bank syariah sangatlah mendukung atau sangatlah lebih mengedepankan kerjasama kedua belah pihak. Tidak ada hukum riba, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.